Baik, kita mulai diskusi berikutnya. Ini yang dulu di AKM 1 ada di chapter 2. Masih ingat conceptual framework? Conceptual framework ini membantu akuntan untuk menghasilkan apa? Apa? Standar akuntansi. Bisa nggak kalau saya pengen tahu cara bikin jurnal, cara menyajikan laporan keuangan, lihat conceptual framework? Memungkinkan nggak? Nggak bisa. Karena kalau saya pengen tahu cara menyajikan transaksi, saya lihatnya standar. Tapi kalau saya pengen tahu bagaimana menghasilkan standar akuntansi keuangan, ya saya lihatnya conceptual framework. Dalam sistem ketatanegaraan kita, framework ini mirip apa ya? Udah belajar Pancasila, kewarganegaraan gitu ya. Framework ini mirip apa? Undang-undang? Undang-undang? Bukan, undang-undang itu mirip standar. Berarti kalau saya pengen buat undang-undang, saya tidak boleh menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 kan? Bahkan sumber dari segala sumber hukum kita apa? Pancasila. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ini sebenarnya. Ya, jadi bukan undang-undang ya. Nah, saudara-saudara, ini rumahnya standar akuntansi Indonesia. Halo? Ini rumahnya SAK. Conceptual framework itu letaknya paling bawah. Dia jadi kayak fondasi. Dia ada dulu, baru bisa menghasilkan level-level yang atas, tingkat 1, 2, atau 3. Makanya tadi dijawab oleh Gloria, conceptual framework ini hanya salah satu cara untuk menghasilkan yang tingkat 1 di atasnya. Kalau yang bawah ini landasan konseptual, ya, yang bawah ini konseptual, yang atas tingkat 1, 2, 3 ini adalah teknis untuk praktek. Makanya saya bilang kalau pengen bikin jurnal, lihat tingkat 1, 2, 3. Kalau ingin menyajikan laporan keuangan, lihat tingkat 1, 2, 3. Pak, apa hubungannya tingkat 1, 2, dan 3? Bukannya kita selalu mengacu ke PSAK? Iya, tapi kalau PSAK-nya nggak ada, kita bisa lihat tingkat 2. Kalau tingkat 2 nggak ada, kita bisa lihat tingkat 3. Jadi semakin ke atas sebenarnya level legalnya makin rendah. Cuma level praktiknya makin tinggi. Saya kalau pengen pelihara ayam, ya, saya beli ayam dulu. Terus saya kasih makan. Entah dia nanti jadi petelur atau pedaging ya, saya kasih makan. Uang yang saya belikan untuk buat dia makan itu saya catat jadi apa? Expense atau nambah nilai ayam? Atau sebelum ke sana tadi, waktu beli ayam tadi, saya catat jadi apa dia? Wah, aset tetap. Aset tetap itu bukannya kayak mesin ya? Oh, inventory. Loh, bukannya dia belum tentu akan dijual kalau pedaging. Dia kan dalam tanda kutip hanya menghasilkan telur. Nah, cari dulu di bawah. Secara konseptual harusnya dia dicatat jadi apa? Secara konseptual memang nggak akan ngomong, oh kalau beli ayam itu akan dicatat jadi expense atau aset, nggak ada. Tapi pola pikir bahwa transaksi kayak tadi dicatat jadi apa, pasti ada di bawah. Tinggal lihat sekarang, anggap aja, oh dicatat jadi aset, aset apa dia? Lihat di atas. Udah ada nggak PSAK-nya ya? Seingat saya dulu ada Pak, aset biologis kan, biological asset. Tapi kalau belum ada, monggo lihat
juklisnya, petunjuk teknisnya, ada nggak peraturan pemerintah, atau yang biru itu tuh. Biru itu bukan standar loh, itu hanya apa, best practice. Biasanya industri peternakan nyatatnya kayak gini loh Pak. Nah ikuti itu. Sambil mungkin tugas kita sebagai akademisi ya, untuk usulkan ke IAI, untuk usulkan ke Dewan Standar, dibuatin dong standarnya, umpama ya, kalau belum ada ya. Bahkan saudara-saudara lihat tuh, tingkat 3 tuh. Itu kayak buku apa berarti? Yang bisa jadi dalam tanda kutip standar untuk bikin jurnal atau nyajikan laporan keuangan. Selama tidak diatur di tingkat 1 atau 2. Buku apa yang Anda kenal? Kiso and Wagon. Itu bisa loh. Selama belum ada tingkat 1, tingkat 2-nya. Inilah rumahnya praktik akuntansinya Indonesia. Mirip-mirip sih kayak di luar negeri. Karena kita kan sudah ngarah ke international GAAP ya. IFRS. Oke. Inilah GAAP. Generally accepted accounting principle. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebelum saya lupa, nanti teman-teman yang mengulang, stay sebentar di kelas. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, oke. Jadi rumah ini yang nggak usah dihafalin, tapi paling tidak Anda paham ya. Oh seperti ini tuh aturan main akuntansi di Indonesia. Ya, tadi saya terangkan yang paling bawah itu sebenarnya menjadi landasan untuk yang atas. Secara praktik yang atas yang akan diikuti, tapi secara legal yang bawah yang jadi acuan. Harusnya nggak ada pertentangan, tapi kalau sampai ada pertentangan, ya, kalau sampai ada pertentangan maka lapisan bawah justru yang jadi dasar untuk mengambil keputusan. Jadi kalau audit, auditornya itu, loh kok nggak ada standar akuntansi? Ya lihatnya yang conceptual framework. Secara praktik silakan. Tapi kalau dalam audit contohnya ya kita lihat conceptual framework. Kalau sampai bertentangan loh ya. Makanya yang atas-atas ini tingkat 1, 2, 3 ya dibuatnya jangan bertentangan dengan yang bawah. Kalau pajak gimana? Paling tinggi kan undang-undang pajak. Di bawahnya ada apa? Setelah undang-undang tadi apa yang kita bahas? PP, peraturan pemerintah. Setelah itu apa? Lebih teknis. Peraturan Menteri Keuangan atau KMK. Lalu apa? Peraturan DJP. Paling bawah itu ada namanya surat DJP, surat edaran atau surat DJP. Pertanyaan saya, sama nggak dengan aturan mainnya akuntansi? Yang paling atas itu kan berarti bisa dibilang level bawahnya ini ya. Makin ke bawah ke surat edaran atau surat dirjen pajak itu kan makin ke tingkat 3. Sama enggak? Kalau terjadi pertentangan loh ya. Kalau terjadi pertentangan. Kalau enggak terjadi pertentangan ya syukur. Jadi buatnya surat edaran itu harusnya ya mengacu ke undang-undang, ke PP, ke PMK. Tapi kadang-kala kan dalam praktek pajak ada yang belum tercakup atau ada yang belum diatur di undang-undang. Contoh PTKP. PTKP itu kalau berubah harus rubah undang-undang kan lama. Makanya terbit PP, terbit PMK. Kan sudah berlawanan dengan undang-undang. Di pajak berarti yang dipakai yang mana? Yang paling atas atau yang bawah kalau terjadi pertentangan? SE biasanya, jadi paling bawah itu justru yang dipakai sebagai acuan. Makanya kalau tidak ada diatur itu kadang bertanya tuh WP-nya ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak ini gimana nih aturan ini nih? Di undang-undang masih gray area banget. Sama DJP dijawab, itu jadi acuan untuk praktek. Jadi agak berlawanan dengan akuntansi ya. Masih ingat ya, lex specialis, derogat, lex generalis. Sesuatu yang lebih spesial, lebih khusus, itu mengalahkan aturan yang lebih umum. Undang-undang kan umum. Di pajak mengacu pada konsep tadi. Ya. Makanya dulu itu kenapa muncul finance and investment, hotel and tourism, business accounting, tax accounting. Karena dulu kami melihat kalau hanya dijual dalam tanda kutip akuntansi atau manajemen terlalu umum. Diberilah pilihan ke orang tua mahasiswa. Oh akuntansi ada 3 loh. Lebih spesifik, lebih spesial itu lebih menjual. Ya.
Anda pun kan nanti kalau lulus S1 dicari yang lebih spesial atau spesifik kan. Itu karir awal, tapi makin ke atas yang diminta orang yang lebih generalis. Kan nggak mungkin saya WR2 terus dihadapkan pada kasus konstruksi, bangun gedung ki. Nggak bisa, saya bukan orang sipil. Loh, udah jadi pimpinan kok nggak belajar hal yang general. Jadi besok kalau pengen naik karir, itu memang harus cepat belajar hal yang lebih general. Tapi kalau pengen jadi dosen, ya murni dosen ya, makin ke doktor itu makin spesifik ilmunya. Guru besar itu juga makin spesifik. Ya, itu piramida terbaliknya akademisi dengan praktisi. Makanya saya bersyukur dulu diajak bergabung di rektorat karena akhirnya saya tahu banyak. Ya, kalau pengen ini bercanda aja sih. Saya bisa sekarang jadi manajemen konstruksi. Ya, karena tahu bagaimana tender proyek. Saya bisa jadi pandemiologi. Wah, waktu Covid kemarin banyak diskusi dengan klinik. Bahkan sekarang bisa jadi ketua regu satpam karena ngatasi satpam atau parkir. Ya, bisa jadi ahli SDM. Wah, bisa jadi konselor karena tahu hal-hal yang umum tadi. Memang nggak ahli spesifik di sana. Ya, jadi itu pesan saya ya. Kalau pengen berhasil karir kerja di orang ya siap, bukan belajar dulu yang tapi siap ketika harus belajar hal yang general. Ya. Kalau pengen yang spesifik ya jadilah dosen, yang murni dosen ya, akademik bukan praktisi. Oke. Kerangka atau istilahnya conceptual framework ini definisinya. Dia bukan standar tapi acuan untuk ini. Ya, acuan bagi Dewan Standar Akuntansi untuk menghasilkan SAK. Ya. Jadi dia bukan standar akuntansi. Dia hanya konsep berpikir. Ya, yang Anda bahas di teori akuntansi itu sudah ngambil kan ya? Itu sebenarnya kerangka konseptual. Teori akuntansi enggak lagi ngajarin gimana perlakuan akuntansi atas investasi. Harusnya sudah enggak. Kalaupun ada, itu konsep yang diajarin. Jadi kerangka dasar penyusunan laporan keuangan bukan standar akuntansi keuangan. Ya. SAK ya secara relatif ini agak ironis ya bertabrakan dengan statement yang di awal tadi ya. Apabila terjadi pertentangan maka posisinya yang menjadi landasan yang dipakai. Tapi ini ya biasanya SAK kalaupun terjadi pertentangan maka SAK yang lebih diunggulkan. Khusus SAK dan KDPPLK ya. Tapi kalau SAK ke atas ya, SAK ke atas ya yang bawah yang dipakai. Ya dalam praktik memang KDPPLK tidak jadi acuan. Oke. Conceptual framework itu tidak jadi acuan. Nah ini isinya KDPPLK. Kalau saya tanya apa tujuan laporan keuangan dibuat? Masih ingat enggak AKM 1, chapter 1, chapter 2? Saya enggak tulis di sini, harapan saya nanti Anda cari. Apa tujuan laporan keuangan dibuat? Cari kata kunci aja enggak usah dihafalin. Kayak visi kita yang baru itu enggak usah dihafalin. Apa visi kita yang baru, Vel? Aktivis harus tahu. Ketua BEM harus tahu. Menjadi universitas Kristen terkemuka di dunia. Jadi kata kunci pertama universitas Kristen terkemuka. Terkemuka itu enggak harus ranking atas, tapi dikenal. Makanya kita sekarang mulai masuk ranking. Mulai dari ranking Asia kita pelan-pelan berharap nanti masuk ranking dunia. Karena untuk jadi Harvard, Stanford, waduh itu sudah pasti nggak bisa. Ya, wah nggak beriman Pak Agus, iman itu kan tidak kayak gitu juga ya. Iya enggak? Saya kalau jadi mata air ya di bawah, terus pengen jadi air pegunungan, pengen sih, kan nggak bisa ya, beda tempat lah. Tapi terkemuka, terus apa lagi? Yang mentransformasi masyarakat, wah berat loh itu. Merubah pola pikir atau mindset masyarakat. Tapi ujungnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terkemuka di dunia, transformasi dan for the glory of God. Ya. Itu kan visi misi. Tujuan apa?
Kembali ke sini. Apa tujuan laporan keuangan dibuat? Nggak usah dihafalin semua, kata kunci aja. Supaya investor, kreditor, atau lender itu bisa mengambil keputusan. Jadi kalau Anda bikin laporan keuangan, mereka nggak bisa memutuskan laporan keuangan yang Anda buat tidak memenuhi tujuan. Pak, saya sudah lihatin laporan keuangan, dia memutuskan untuk tidak investasi. Sedih sih, tapi laporan keuangan Anda mencapai tujuan karena dia bisa ngambil keputusan. Berarti kinerja keuangan yang harus diperbaiki, bukan kinerja laporan keuangan. Paham ya? Ya memang labanya lagi kecil, ditinggal. Tapi kalau dia lihat, bingung, invest atau enggak ya? Tujuannya enggak kecapai. Akuntannya yang dipertanyakan. Ya. Tapi kalau dia bisa ngambil keputusan entah invest atau enggak, minjamin atau enggak, ya itu lebih ke arah operasionalnya yang dipertanyakan. Ya, dibaca ya, cari di buku AKM 1, slide AKM 1 tepatnya, karena saya yakin nggak punya bukunya, ya. Cari di PSAK, apa sih tujuan laporan keuangan, termasuk karakteristik kualitatif. Masih ingat yang ada diagram besar tuh, mulai dari atas, kalau saya ingin membuat laporan keuangan saya berkualitas, maka saya harus melihat karakter pemegang saham, karakter owner. Mulai turun ke bawah ada faithful representative, ya, faithful representation, ya kan? Ada relevan, ada reliability, ada comparability dan semacamnya, itu karakteristik kualitatif. Tolong diintip-intip lagi, ya. Elemen kita apa saja? Kapan dia jadi aset, kapan dia jadi liability, kapan equity, kapan revenue dan semacamnya. Itu juga ada di KDPPLK. Kalau physical capital maintenance ada di teori akuntansi. Equity itu bisa dihitung pakai cara fisik, bisa dihitung pakai cara non fisik. Capital maintenance. Semoga ada di teori akuntansi, ya. Itu dijabarkan di sini. Jadi ngitung equity itu bisa langsung lihat income statement, bisa pakai cara lain. Yang namanya physical capital maintenance. Ada rumusnya tuh. Nah, ini yang jangan dilupakan, ya. Mana yang eksternal, mana yang internal. Mana yang eksternal, mana yang internal. Sengaja saya tampilkan untuk meluruskan mindset lagi. Mana yang eksternal, mana internal. Halo? Agak berbeda memang. Saya lihat ya. Saya nggak tahu, tapi di kelas yang makin tinggi kayak S2, S3 memang keaktifan itu otomatis. Ya. Bahkan kadangkala jadi alat politis untuk supaya dosen itu paling tidak tahu, oh eksis tuh Agustoli gitu kan. Tapi kalau di S1 saking banyaknya memang ya malah kadang mengganggu ya buat teman-teman tertentu ya kan, ada kok jawab, nanya terus, tapi buat saya nggak masalah sih. Selama itu tadi ya humble, tahu tempatnya. Tapi ya itu kalau di teman-teman S1 ya gitu ya, ditanya wah sok-sok ngetik gitu, padahal bisa jadi nggak ada yang diketik gitu. Demi supaya mata kita tidak bertabrakan gitu kan. Ayo mana yang eksternal, mana yang internal? Semua eksternal. Oh saya senang kalau kayak gini, berarti yang pernah saya omongin atau dosen-dosen omongin itu nancep. Karyawan itu kadang kita posisikan sebagai internal, padahal yang dianggap sebagai internal itu hanya karyawan yang masuk level manajerial. Makanya akuntansi itu dibagi dua kan ya.
Ada financial accounting, ada managerial accounting. Managerial accounting itu yang untuk internal. Siapa? Ya yang menyusun laporan keuangan level manajer ke atas. Yang bawah yang tidak terkait itu tetap dianggap eksternal. Pemilik Pak, oh apalagi itu eksternal. Kan ada yang namanya business entity principle kan, antara pemilik dan usahanya adalah kesatuan yang berbeda. Yang kadang trik itu memang karyawan. Ya, makanya dia dianggap sebagai entitas eksternal. Oke. Tolong dibaca ya, dicari tadi yang mungkin masih belum detail di sini, siapa tahu minggu depan jadi bahan kita untuk diskusi. Saya presensi dulu ya. Tahu gitu tadi nggak break Pak.